malah ada salah seorang oknum waktu itu ngindik Mbah Toilah niko di saat saking penasarannya ya. Penasarannya diindik, kemudian sampai Mbah Toilah ngerti, akhirnya cabut dari pondok niku. Akhirnya wangsul sungkem kalih Mbah Abdus Somad, kemudian kalih Mbah Abdus Somad niko dipun nak cara bahasane digladi napa diajar teko pripun mboten preso. Kemudian Mbah Abdus Somad bilang, "Tembe mburi kena iso nyekel Banas Pati." Oh yakni sak Kami sedang melakukan perjalanan menuju Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Menurut informasi yang diterima Ummah Nusantara, ada makam wali perempuan. Kalau ndak keliru, beliau bernama Waliullah Nyai Towilah. Sebentar lagi kita sampai gerbang tol Bawen, dan kemudian kita keluar ke jalan umum Tok. Tuh, dan ini kita masuk ke gang Bu Nyai Towilah. Jalannya tidak terlalu besar. Kalau mobil-mobil pribadi kecil saya kira bisa. Kalau bis 3/4 juga masih bisa. Kalau bis yang besar itu sangat kesulitan. Ditemani oleh Kang Basit, driver, sama Kang Sinten? Robian. Kang Robian, Banser Bawen. Ini gerbang menuju makam. Tadi gapuranya cukup bagus. Ya, tahuilah ini ke arah makam. Ya, pelan-pelan, dan di depan sudah kelihatan. Ya, kita cari parkiran yang paling enak. Itu Pak Edi. Oh ya. Nah, niki dusune namanya napa iki? Wonorejo iki. Kelurahane Bawen nggih kula. Gini Pak Edi, ini kaitannya dengan Bu Nyai Towilah, Bu Nyai Waliullah Towilah ini memang dari Ummah Nusantara penasaran Pak Edi. Ini ada sosok wali perempuan yang jarang sekali. Maka disinilah kemudian Ummah Nusantara kepingin meliput agar supaya sahabat-sahabat Ummah Nusantara bisa tahu ceritanya dan apa yang dapat diceritakan kepada kami Pak Edi kaitannya dengan Bu Nyai Towilah. Oke. Terima kasih Pak dari Ummah Nusantara, kami dari Buriah Mbah Towilah, terkait dengan adanya Mbah Towilah di sini, baik itu dari sejarah, mungkin dari latar belakang dan sebagainya. Sebatas kami menyampaikan informasi, sepengetahuan kami menyampaikan informasi, baik itu informasi dari bapak kami almarhum Mbah Towilah. Yang pertama adalah Mbah Towilah itu putra dari almarhum Mbah Abdus Somad. Abdus Somad niku makamipun wonten Tingkir Jone. Lajeng Mbah Towilah niku putra ingkang nomor kali dari 5 bersaudara. Kemudian dari Mbah Towilah niku nurunaken setunggal putra ingkang asma Mbah Kayatun. Mbah Kayatun menika makamipun wonten Korgen Grabak Kabupaten Magelang. Dipun
Sutomiharjo ingkang makamipun wonten Wonorejo. Lajeng Mbah Hayatun kalih Mbah Sutomiharjo menika nuwuhaken keturunan menika wonten 6 ingkang kalih setri ingkang sekawan kakung. Salah setunggalipun almarhum Bapak Muhammad Badawi menika Bapak saking Bapak almarhum Pak Badawi nuwuhaken putra menika sedasa. Jadi ingkang kakung gangsal ingkang setri menika gangsal. Wangsul wonten ngggenipun Mbah Toilah, nggih Mbah Toilah menika sejarah informasi saking Bapak Karwo pernah ngaos wonten Salaman. Salaman Magelang. Salaman Kabupaten Magelang. Tematipun ngapunten kula nggih mboten presa. Di saat wonten perguruan pesantren menika sampai sahabat kawan di Magelang itu tidak paham bahwa Mbah Toilah itu laki-laki atau perempuan. Itu Mbah Badawi juga begitu. Kemudian sampai dengan kurun waktu beberapa tahun ada di pesantren, delalah ada salah seorang oknum waktu itu ngindik Mbah Toilah niku di saat saking penasarannya ya. Penasarannya diindik, kemudian sampai Mbah Toilah ngerti akhirnya cabut dari pondok niku. Akhirnya wangsul sungkem kalih Mbah Abdus Somad, kemudian kalih Mbah Abdus Somad niku dipun nak cara bahasane digladi napa diajar dikopipun mboten presa. Kemudian Mbah Abdus Somad bilang tembe mburi kena iso nyekel Banaspati. Oh yakni sak indeni jagat. Ki nembe kuwi dadi anak. Ini pesannya Mbak. Tantangannya oleh orang tuanya. Ternyata juga pernah dikejar juga dari Gunung Merapi, Banaspati sampai dengan Gunung Ungaran sampai dengan kecekel di paringnya Mbah Abdus Somad. Nah disitulah awal daripada munculnya karomah Mbah Toilah. Kemudian Mbah Toilah menika badhe pun krama pun ada juga sayembara. Sing isine ngaten. Nah, Kaji Yasin itu kan suami dari Mbah Toilah. Mbah Kaji Yasin itu asli Pancuran, Larangan, putra saking Mbah Badrat. Ya, dari Mbah Badrat niku pernah membuka sayembara sapa-sapa sing iso ndikuk anakku. Nek wedok tak pek mantu, nek anak tak pek anak. Kan iki sing jenenge Mbah Kaji Yasin. Sementara Mbah Kaji Yasin niku posisine wonten Mekah. Oh, nggih. Wekdal sewau. Nak lanang tak pek mantu, Nak lanang tak anak angkat, nak wedok tak pek mantu. Malah ngoten. Nggih. Kemudian Mbah Abdus Somad juga memberikan informasi kepada Mbah dengan ujian tahap apa kepada Mbah. Selang beberapa hari kemudian Mbah Kaji Yasin pun dumugi Pancuran. Diterke Mbah, Padahal posisinya masih di Mekah. masih di Mekah, Pak. Nah, kemudian menjadi dijodohkan menjadi seorang suami istri. Itu sejarah. Lahirlah Mbah Hayatun. Istilah ingkang dengan terang nggih, Mbah Hayatun itu namung setunggal tok niku. Setelah lahirnya Mbah Hayatun, rumah tangga itu tidak seperti kita saat kondisi sekarang. Nggih. Jadi entah itu ditinggal buru dengan mencari ilmu dan sebagainya kita nggak ngerti. Akhirnya Mbah Hayatun diasuh oleh Bu Siti, Mbah Ibu Mbah. Itu cara bahasanya pisah ranjang apa pisah napa niku mboten. Sampai dengan kapundhutipun posisinya Mbah Toilah niku sendiri. Ingkang baturi almarhum Bapak. Nggih. Cerita ketokohan Bunyai Toilah ini apa yang bisa diceritakan kepada sahabat Ummah Nusantara? Akan Pak, jadi kami dari mendiang almarhum Mbah Badawi pernah memberikan sebuah kesan bahwa
profil, bahasanya profil. Nggih. Jadi Mbah Tawila itu putra sedulur Beatus Soma kalian Mbak Tuti. Nah mereka di saat penjajahan Jepang Belanda samudayanipun yang Mbak ini termasuk bagian kecil Laskar gitu. laskar. Namanya yen terasipun laskar jihad berapa ngoten. Nggih, ada Laskar Sabilillah dan Hizbullah yang dibentuk Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, Barisan kelihatannya kiai. saking ribu Nggih. di saat perang nih kok kampung mriki ini kan dinarani Sudung Sudung Celeng. Sudung Celeng tegese mboten preso kula. Nggih. Jadi duka bentuke alas, duka bentuke terus pundi Nggih. yang baik mungkin wonten kawasan. Terus kaitannya dengan ya, dari sisi penyebaran agama Islam, Pak Edi, Bumi Tawilah, atau dari sisi dakwah keislamannya, Dubi, apa yang bisa diceritakan kepada kami? Kalau dakwah Islamiahnya dulu warga Wonorejo ini bisa dikatakan Islamnya konon ceritanya Islam Jawa. Abangan ya? Abangan ya. Jadi cara dene masjid niku nggih langgar wonten mriki wonten kalau mriki. Jadi pertama wonten kene niki sebelah kiri pun tesih untuk baturane kan wonten mriki Bapak, wonten sabin. Dan pesan orang tua tidak boleh didirikan sebuah bangunan sampai ke Bekasnya Bunyai Tawilah itu. bekasnya Dari makam ini jauh enggak? itu 25 meter dari sini. Oh iya, nanti kita liput. Kita liput. Kemudian dari situ sampai hari ini pesen tidak boleh ada bangunan yang ada yang permanen. Kemudian posisi langgar ini kan langgar panggung. Nggih, langgar panggung nggih. Di sebelah pun lajeng menawi bagi ngunjuk lan samudayane wonten sumur tua yang dibuat oleh Mbah Tawilah sendiri. kemudian menawi ajaran pemberian pembelajaran ke penyebaran muslim kelihatannya personal individu dilatus ngaji turutan ngaji Nggih. Jadi kayak ngaji kampung masyarakat niku nggih. Nggih. Dari pendidikan agama. Nggih, Pak Edi. Terima kasih atas penjelasannya kaitannya dengan sosok Bunyai Tawilah. Jadi biar masyarakat tahu bahwa di Bawen desa ini ada seorang waliullah perempuan dan sangat berpengaruh sekali dengan kemajuan Islam yang ada di daerah sini. kemudian ada tambahan Pak, jadi siapapun orangnya yang pernah sungkem sowan Mbah Tawilah itu 1000 orang akan menjadi 1000 cerita Dengan cerita yang masing-masing berbeda. dengan cerita yang berbeda. Jadi Mungkin siapapun. salah satu cerita yang menarik berapa dari yang Jadi dalam niko heboh-heboh zaman sewau kan wonten mau kunjungan orang itu pengen teng mriki itu njaluk nomor Mbah Tawilah. Tetapi itu salah. togel niku nggih. Togel. Nggih. Saderengipun wonten SDSB sudah ada togel ada. Nalo. Namanya Nalo. Padahal soal setiap orang yang berkunjung ke sini pengennya mintanya nomor. Nggih. Tapi radius 25 meter dari rumahnya sudah Mbah Tawilah sudah ngamuk. Bahasanya ngamuk ini yo Marah-marah pada orang itu. marah waktu dan pintunya tidak dibuka Pak. Kalau ada orang niat jahat ingin minta sesuatu yang memang sudah Nggih. tahu nggih. Sudah tahu jadi. Kemakrifatannya di situ nggih. Kemudian dia lempar-lempar pintu kan pintunya kan pakai ganjel kayu ini kalau Nggih, nggih. teteki alu kali ganjel. Dan pintu itu dibalangi. Tapi oleh Mbah Tawilah. Tawilah nggih. Tapi dari orang yang mau berkunjung itu justru diramal itu loh. Oh. Oh gitu. Justru dengan lemparan itu justru oleh orang pengunjungnya malah iya itulah. Dia pun bersuara tidak bahasanya mboten nyanyi Pak. Bahasanya saking peceren tekan entek resike peceren, saking kewan pun pengennya yang bayar diseneni Pak. Ora Oh, usah gitu. golek nomor, bahasanya ngoten Pak. Nggih. Tapi zaman waktu sing
jeneng tiyang kathah niku tetep ngoten niku kan wonten Pak sampai dengan mendiang meninggal dimakamnya sampai uangnya saya dipaku Pak. Enggak digunakan Uang yang uang kuno-kuno. kuno-kuno. Yang waktu itu untuk ada sen, ada ringgit, untuk logam. Dipaku yang cagak nih sampai sampai dhuwur ngoten, ora dikanggo iki. Nah, yang jenengan tahu Pak, cara tirakat nyambah Nyai Tawilah nih Kalau dari anu Pak, tesehalit masalah sing detail paham juga Bapak almarhum. tidak pernah cerita kepada jenengan. Ritual. Ini ritualnya setunggal ini kan poso. Ini tidak lebih daripada puasa, sunat, wajib, sunat dan niat-niat seperti untuk siapapun keturunannya yang mau menjadi hidup yang lebih baik ya ikhtiarnya kan bahasanya nelayan. Saya hanya itu saja. Terus beliau juga bingung, ludah itu tidak boleh diutake, gitu saja. Di mulutnya ya. Mulutnya dibuka terus langsung. Itu sering cerita pada saat beliaunya tausiah di mana-mana. Ya, itu salah satu cara dulu ya. Orang-orang wali biasanya uniknya memang kayak gitu ya. Berarti ada makna yang terkandung. Transfer ilmu mungkin itu. Salah maklumat transfer ilmu kayak gitu. Ya, itu sampai sekarang. Beliau masih hidup dan masih seger, masih kemarin Ya. juga masih Sekarang jadi mubalik ya. Mubalik. Nah, itu salah satunya. Beliau memang bahasa bicaranya luar biasa. Jadi, suaranya, panjangnya, nafas itu belum ada yang tertanding. Padahal sudah Kemungkinan sepuh. berkat barokahnya Barokahnya itu. Iya. Ini kalau memang bukan orang NU sulit menerima ini. Betul. Memang ini salah satu cara waliullah itu bagaimana Kanjeng Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang kan unik kan. Dan banyak cerita lagi lah kaitannya dengan cara transfer ilmu orang-orang makrifat demikian. Kalau zaman ini penjajahan itu di kisaran 45 sampai dengan kemerdekaan itu wonten Dawung niku rumiyin kan base camp tentara Gurga. Wonten Dawung yang JK. Dawung itu ya yang atas pinggir jalan gitu ya. Kemudian kandang jarane Gurga Belanda itu wonten sebelah utara dari sini sekitar 500 meter. Anu ya kudanya Belanda ya. Kandang kuda ya. Nah, kemudian Mbah Tawilah itu juga diuber-uber karena melindungi warga masyarakat. Diuber-uber mumpetin nang Sudung Celek ora bakal ketemu. Sudung Celek ini jadi mriki niki. Nggih, daerah niki. Akhirnya di sini kan memang penduduk itu sejarah konon ceritanya kan dekat dengan lokasi markas penjajah. Markas Belanda. Tapi alhamdulillah di sini kan tidak ada korban. Oh, gitu. Karena mungkin peran dari Mbah Tawilah untuk selalu senantiasa berdoa dan sebagainya bagaimana warga sekitarnya itu kondisi Termasuk pejuang perempuan ya. Waktu itu kan masih jarang pejuang perempuan. jalan. Itu masuk kait mungkin rangkaiannya dengan pasukan Sabilillah Hizbullah yang dibentuk oleh Mbah Wahab sama Mbah Hasyim Asy'ari. Kemungkinan juga ada garis benang merahnya Pak. Karena pernah kemarin 2018 itu ada rombongan dari Keraton Jogja yang mencari sosok daripada perempuan ketemunya di makam Mbah Toto. Dan kemungkinan juga anak buah Pangeran Diponegoro. Saya tuh kadang-kadang bingung Pak. Kok ini nasi gulai jari koncone ini jari guys. Pokoknya mereka tadi bilang 1000 orang 1000 cerita. Jadi kalian Mbah Hasan Munadi termasuk sahabat Mbah Tawilah. Harusnya eranya jauh ya. Tahunnya kan jauh gitu. Karena Mbah Nyai Tawilah itu tahun 1900 sekian. Nggih, Mbah Hasan Munadi kan nanti kan Mbah Hasan Munadi itu 1800-an lah. Dan Pangeran Diponegoro juga 1800 25 perjuangannya sebenarnya 1800. Jadi ada selisih 100 tahun baru ada kaitannya. Inilah keunikan dari beberapa wali mungkin. Yang paham lagi ya NU lagi. Ya, ya. Enggak NU ya percaya.
Gini Pak Edi, saya antaranya perjuangan terhadap masyarakat sini kaitannya dengan apa syiar agama Islam, apa yang bisa diceritakan kaitannya dengan Bu Nyai Tawilah itu. Kalau perjalanan syiar Islamnya yang saya tahu Pak, zaman itu kan di tahun 97-an kan saya belajarnya ngaji turutan. Jadi dari nawaitu undu'a sampai dengan turutan belajar membacanya di tempatnya Mbak Tawilah. Karena kebetulan saya kan buyuti. Nah, dari situlah saya diberikan pemahaman bahwa menjadi orang Islam. Oh, belajar orang Islam seperti ini dari ibu dan sebagainya. Dan dulu masyarakat sini masih minim ya pengetahuan agama Islamnya. Masih minim Pak. Jadi kalau langgar bahasanya, langgar panggung itu ya di tempatnya Mbak Tawilah. Kemudian juga setahu saya juga di tempat RT 2 itu juga ada langgar. Di RT 3 ada tempatnya Mbah Yeni tadi. Kemudian di RT 1 ada juga langgar yang ngasuh waktu itu adalah yang saya mbah saya. Jadi sambung rapat tinggi dari keluarga yang memang cinta dengan Islam dan menjadi penyiar di lingkungan setempat. Inspiratornya Mbah Nyai Tawilah. Bekas-bekasnya masih Pak? Masih, jadi ada tempat tinggalnya itu berwujud tanah dan pesan dari bapak itu tidak boleh dibuat bangunan. Sampai hari ini pun masih diamankan dalam kondisi kosong. Ya. Bekas musolanya juga masih. Bekas musolanya menjadi sawah karena itu tidak menjadi tempat yang apa ya? Yang dipesan sama Pesan bapak tadi ya. nggak ada. Jadi sumurnya masih. Sumurnya masih. Oh, ya. Sumur untuk sering ada orang Semarang itu orang Pandian Lamper waktu itu sering ke sini, keluarganya sakit pun konon ceritanya orang cerita dengan saya marine kali bayinya alhamdulillah. Jadi memang itu Pak, kalau air sumur itu lantaran ya Pak. Lantaran masalah itu alhamdulillah sudah banyak yang mempercayai. Barokahnya itu gitu. Barokahnya dari aulia Mbah Iya, Tawilah. setiap orang sakit, setiap orang mau punya hajat apapun Bisa wasilah Iya, dengan wasilah itu. air itu minta pada Allah. Iya. sekarang kita katakan sumur tua. Oh iya, kita akan melihat bekas bangunan rumah Bu Nyai Tawilah dan juga bekas musolanya tempat perjuangan beliau. Dan wilayah ini yang dinamakan Sudung Celeng, di mana Belanda tidak bisa menemukan pejuang-pejuang yang ada di sini kalau tidak masuk ke sini. Kita akan menyaksikan termasuk sumur-sumur yang keramat yang dipercaya oleh masyarakat dapat dijadikan wasilah untuk kesembuhan beberapa penyakit. Kita menuju ke lokasi. Nah, ini lokasi kawasan Langgare Riyen. Oh, musolane riyen iki lho. Ini bekas musola Bu Nyai Tawilah yang masih diabadikan. Tidak dibangun satu bangunan lagi. Ini bekas baturan rumah dimanfaatkan untuk menimbun material-material, tapi memang sudah dipesan oleh orang tua agar supaya tidak didirikan satu bangunan, satu wasiat yang disampaikan oleh orang tuanya Pak Edi. Tentunya ada maksud-maksud tertentu kenapa tidak diperbolehkan dibangun satu bangunan khusus. Ini bagian dari wilayah perjuangan Bu Nyai Tawilah yang ada di daerah Bawen, dan salah satu tauladan seorang perempuan. Kalau kita kenal dengan Ibu R.A. Kartini, tapi di sini ternyata di daerah Bawen ada sosok pahlawan sekaligus penyiar agama Islam dan termasuk waliullah yang berjuang di jalan Allah, berada di daerah Bawen, yaitu bekas peninggalan Bu Nyai Tawilah. Dan sumur inilah yang konon salah satu sumur keramat
airnya tidak terlalu dalam dan ini tidak pernah mati ya sumbernya ya. Ya, ini yang dikatakan sumur barokah tadi, dan airnya insya Allah dapat dibuat wasilah berbagai macam penyakit. Dan monggo yang mau mengendaki dan percaya, dan tentunya ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wasilah dengan sumur yang air yang ada di sumur Bunyai Tawilah. Sekali lagi mintanya kepada Allah dan wasilah kepada waliullah lantaran dengan air yang ada di sumur bekas peninggalan Bunyai Tawilah. Kita akan lihat jin tidak terlalu airnya seger, dingin, dan kesehatannya. Amin. Simbah Nyai Tawilah itu holnya sudah apa? Kalau dilaksanakan di bulan Apit setiap tahun harinya di Kemespon. Kalau tidak menyesuaikan ya mundur 1-2 hari atau Rata-rata masyarakat sekitar apa? Dari jauh-jauh, Pak. untuk hallnya pengunjungnya itu dari berbagai daerah, termasuk juga warga sekitar, dan alhamdulillah yang berkunjung ke sini ya bisa kebagian makan semua dari ribuan orang. Gitu ya. Yang jamin orang-orang sekitar tadi. Ya kita dari Luria, kemudian ada juga panitia itu didukung warga sekitar. Oh, Jadi kalau awal-awal Luria toh, jadi datang 1.000 orang, kemudian tahun yang terakhir kemarin dari NU Ranting Bawen membackup membantu untuk pelaksanaan pengajian. Jadi tetap ketika hall itu kan kita buka Pak, dari Luria membuka, dari kelompok komunitas itu maka ini sahabat Nusantara bagi yang mengendaki untuk ikut tabarukan hall Simbah Nyai Tawilah bulan Apit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم صلى على الله صلى الله وآلها وأزواجها وذريتها شمل الله لنا ولكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم صلنا علينا وأمهاتنا
وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع قبورنا وجميع القبور من المسلمين المسلمات مؤمنين المؤمنات من مشاهد أرضنا وغيرها فهمها وبركها شاء لله لنا ولهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتوفنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الخيرات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالأوقات وتنفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال بالأموال والنصر والخواتم واستسمى المنبت الكريم وعلى المنصب بكل محل ونسيب اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب والأبدان وعافية الأبدان والسفر وشفاء الأبصار والأبدان وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل وأصل ثواب ما قرأ سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة المعوذتين وخير ذلك يتم سلامة كاملة من شر من قطع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين أولياء الصالحين نبينا كريم وعلماء المقربين صلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني اللهم سبحان الله خصوصا في هذه المباراة ومربي روحنا وجعلنا في القبور والمسلمات مؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وادهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم يا الله بحق سيدنا محمد يا الله اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والعفو والغنى والغنى الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغفر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب انك انت الوهاب يا الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا الله اجعلنا واهلنا وولدنا وذريتنا وجماعتنا من اهل العلم والخير ولصدقه ولإخلاص ولا تجعلنا ولا تجعلنا مشيئا يا الله يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين الله يا الله يا قاضي الحاجات ببركة والمسلمين يا الله ولبركة يا الله يا الله حسن مقاصدنا حسن مقاصدنا حسن مقاصدنا وقضي حوائجنا يا الله اللهم يا الله تقبل دعاءنا تقبل دعاءنا تقبل الله آمين ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين آمين بالجد عما يصفون آمين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ini silsilahnya Toyolah dari Kiai Abdus Somad makam Cengek Tingkir Salatiga tahun 1800
48 sampai 1944 Masehi. Terus Nyai Siti Khairi Jamilah makam Kembangan Jambu Ambarawa 1841 sampai 1943. Dan ini keturunannya, silsilahnya sampai kepada akhir dari Nyai Kaulilah, Nyai Mamunah. Ini betul. Ini kalau ini nomor kaki. Kita berawal waktu sholat. Oh, ini Nyai Kaulilah. Bayai Kiai Yasin, yang asli sini sih ya? Nah, ya sih. Bayai Yasin gitu, yang asli Bawen gitu. Makamipun wonten Manggis. Manggis, Baru. Manggis niku di wolu sekolah dari. Bawen tapi Manggis gitu makamnya. Kalau nggak tahu lah ya sih. Atau ya, Terus dari pun nggak tahu lah sama Toye, mak mau baca, saya Rominah ya. dari Mbah Nyai Kaulilah turun iki nggih. Gitu ya. Nyai Kayapun iki nggih. Syukur gagak Mas. Yang kayak ton, bayi wonten mriki, makamipun wonten enggak kan. Oh, di boyong kalian suaminya ya? Suaminya, tetapi suaminya meninggalnya makanya di sini. Malah, oh, malah ngoten nggih. Malah suaminya nggih. Iki sampai Nyai Aulia. Kalau baca, gawe, lapaknya nomor 3. Nggih. Saking 6 putra Mbah Kayatun, sak menika proses itu kali, ingkang bajeng kali ingkang rabi. Beliau ini Pak Bambang Edi. Niki pernah buyut nggih. Buyut kalau Buyut buyut kali Mbah Kaulilah buyut. Kaitannya dengan Mbah Kaulilah itu kan yuswanya cukup panjang ya. 1800 sampai sebetulnya 1973. Jadi Mbah Kaulilah juga mengalami beberapa periode Belanda, Jepang, kemudian komunis. lama komunis juga. Yang menarik ini Pak Edi, mungkin cerita dari Mbah Kaulilah atau anak cucunya yang perjuangan dalam konteks pasca kemerdekaan. Jadi waktu itu Mbah Kaulilah mendorong putunya Bapak Dari itu karena di sini banyak media tempat area penyebaran pengaruh komunis. Akhirnya Bapak itu mendirikan, didorong oleh para waliya di Bawen, Pak almarhum Pak Dari. Dari itu rumahnya Pertigaan Bawen. Kemudian di sini mendirikan grup drum band. Drum band diajak keliling-keliling bersama bangsa. Itu namanya Barisan Serbaguna untuk mengkanter pengaruh daripada Lekranya komunis. Kemudian termasuk mendirikan Samproh Gambus atau saat ini Gembali. Kemudian ada juga ini akrobat, termasuk kesenian di rodat. Rodat itu kan yang pakai kipas kemudian menari-nari Untuk menandingi pengaruh komunisme ya. Salah satunya seperti itu. Kebetulan Bapak itu juga mendirikan sekolah madrasah Hidayah di rumah. Oh, Bubari karena banyak munculnya Imres tahun 71. Nah, warga sini ada sekolah SD, akhirnya MI hilang. Waktu itu kan memang MI pertama sebelum Panturan muncul di Wonorejo. Kebetulan kepala sekolahnya Bapak saya sendiri, kemudian gurunya itu adalah pengajar dari Yata Bakti dari depan. Itu yang tahu. Ini yang tahu perjuangan di antara mendorong itu juga untuk gerakan komunis. Apa ya kan tadi ketika habis sholat ada sumber mata air yang luar biasa. Jadi cerita tentang sumber ini biasanya memang ada kaitannya sih, wali-wali berdomisili di tempat air, Dekat air. Ceritanya gimana ini dan Itu sumber dengan nama Kajar. Jadi nggak tahu sejarah kok bisa muncul Kajar. Sumbernya sangat besar sekali. Kemudian waktu itu konon Bapak, sumber itu tidak bisa dibendung manakala tidak ditutupi atau tidak dikurangi. Oleh Mbah Kaulilah ditutupi gong dengan tambah kepala kebu atau apa di sumbernya tersebut. Kemudian sampai hari ini berkurang.
Bahkan di 2018 kami undangkan ahli geologi sumber Iya. air. Memang di situ sumbernya sangat-sangat besar. Seandainya tidak dibendung oleh Mbah Tawilah Bisa menjadi rawa. Rawa, Kemungkinan waktu memang kulturnya kan memang kayak gini. di cekungan. Cekungan ya. Sampai hari ini sumber tersebut masih menjadi tanahnya HM atas nama Bapak. Kemudian sumbernya itu dihibahkan oleh Bapak ke desa Pokosiri karena waktu itu desa Pokosiri kan sangat kurang dengan air. Oh, Jadi dengan diameter pipa 12 mili dari sini model gravitasi tanpa mesin turun ke desa Pokosiri. dan itu mencukupi ya di saya. Alhamdulillah mencukupi sampai dengan hari ini. Setiap tahun pun juga mereka selamatan karena mendapatkan berkah dari sumbernya Mbah Tawilah. Oh, Setiap malam Jumat dari jamaah Pokosiri itu kirim Fatihah untuk almarhum Mbah Tawilah. iya, iya. Bahkan yang unik pernah ada warga Pokosiri laporan dengan saya malam Jumat itu di saat yasinan Pak. Kulon itu jenenge armakan. Nah, waktu niku ada gegeran banyu rebutan Pak. Kemudian orang tersebut mau berangkat itu dicegat wong wedok, wis kowe ndang mangkat yasinan. Sampai ngoplok rasa mlaku, rasa mlayu. Armakat yasinan. Terus akhirnya dari situ diceritakan oleh jamaah, aku mau baru ditemuni wong, ini wongnya terus rano nombos apa orang ini aku gede kabeh. Nah, terus dari rombongan panitia itu ke tempat saya nyampaikan informasi kok turun banyu ki saka bapak kan juga orang sah dicolong-colongan, orang sah dicolongan jalannya murah nggih Pak. Jadi Mbah Tawilah ikut Mungkin serta juga ya, ikut serta. agar Iya, supaya iya. tidak menjadi konflik. Konflik. Nggih, nggih. Itu salah satu Nggih. bentuk. Dan saya pun dapat cerita dari mereka langsung ke rumah. Wa min karomatiha. Nggih, itu